sesuatu itu harus diperjelas agar lebih jelas. Pada pelajaran sejarah, Bu Guru menjelaskan pelajaran mengenai tentang perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 hingga tahun 1830 kepada muridnya kelas 8 SMP. Anak-anak sekalian, Pangeran Diponegoro adalah pahlawan perjuangan kemerdekaan dan beliau juga pahlawan nasional di Indonesia. Beliau menentang pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1825 hingga tahun 1830. Ibu akan menjelaskan kepada kalian semua sebab-sebab umum dan sebab khusus terjadinya perang Diponegoro itu. Tetapi sebelum ibu menjelaskan sebab umum dan sebab khusus, terlebih dahulu ibu akan bertanya kepada kalian semua. Bagi yang tahu, tunjuk tangan saja ya, jangan tunjuk ibu. Coba sebutkan sebab-sebab umum terjadinya perang Diponegoro. Tanya Bu Guru kepada muridnya semua. Tiba-tiba dari bangku belakang, tunjuk tanganlah salah seorang siswa hendak menjawab. Oke, silakan jawab Poltak. Sebab-sebab umum terjadinya perang Diponegoro karena Belanda memang sengaja, Bu, membuat keributan di Indonesia. Astaga, bukan itu jawabannya Poltak. Yang lain ada yang tahu? Ucap Bu Guru kepada semua muridnya. Muridnya semua terdiam karena semua satu pun nggak ada yang tahu. Kenapa kalian tidak ada yang tahu? Kata Bu Guru itu. Gimana kami bisa tahu, Bu? Lagi pula kami belum lahir pada waktu itu. Ucap Pak Ijo. Bu Guru itu pun hanya bisa tersenyum kecut ketika mendengar jawaban Pak Ijo itu. Hatinya merasa agak kesal juga. Lalu ia pun melanjutkan penjelasannya dan bisa memaklumi keadaan. Apalagi dia belum menjelaskan tentang sebab-sebab umum dan sebab khusus terjadinya perang Diponegoro itu. Baiklah anak-anak sekalian, adapun yang menjadi sebab-sebab umum terjadinya perang Diponegoro itu adalah Belanda sewenang-wenang kepada rakyat dengan memberlakukan kerja rodi. Rakyat ditindas, bahkan dibunuh jika tidak mau membayar pajak kepada pemerintah Hindia Belanda. Dengan kekejaman Belanda itu, rakyat pun menentang Belanda dan ingin membebaskan dari penjajahan Belanda. Bu Guru juga menjelaskan panjang lebar mengenai sebab-sebab umum terjadinya perang Diponegoro itu. Setelah dia panjang lebar menjelaskan sebab umum terjadinya perang Diponegoro, Bu Guru kemudian melanjutkan pertanyaannya kepada murid-muridnya. Sekarang jawab pertanyaan Ibu. Apa sebab khusus terjadinya perang Diponegoro? Lalu tiba-tiba dengan suara yang cukup lantang, Pak Ijo menjawab lagi. Sebab khusus terjadinya perang Diponegoro karena Belanda tidak berhasil menghasut Diponegoro, Bu, untuk mabuk-mabukan. Ngaco kamu, ucap Bu Guru agak kesal. Kali ini dia tidak tersenyum. Coba Pak Ijo, apa alasanmu menjawab begitu? Karena aku pernah menonton film Diponegoro, Bu, sewaktu dia diajak minum alkohol oleh Belanda.
Pangeran Diponegoro bukannya meminumnya, malah menyiram minuman itu ke muka salah satu pasukan Belanda itu, Bu. Tentu saja pasukan Belanda itu menjadi marah dan ingin membuat perhitungan kepada Diponegoro. Sudah, jangan dilanjutkan lagi. Ngaco jawabanmu. Kalau begitu, apa dong Bu Guru? Ucap Bejo ingin tahu. Jelaskanlah Bu Guru sejelas-jelasnya agar kami tahu dari penjelasan Bu Guru, ucap Santi. Baiklah anak-anak, adapun yang menjadi sebab-sebab khusus terjadinya perang Diponegoro itu adalah makam leluhur Diponegoro dirusak oleh Belanda dengan mencabut patok-patok pembatas yang ada di pemakaman itu. Tentu melihat hal itu, Diponegoro pun merasa kesal dan menjadi marah kepada penjajah Belanda. Kemudian campur tangan Belanda menentukan Kesultanan Yogyakarta, membuat Kesultanan Yogyakarta menjadi tidak aman dan goyah. Bu Guru pun menjelaskan dengan panjang lebar penyebab khusus terjadinya perang Diponegoro itu. Ibu itu juga menjelaskan tentang riwayat hidup Pangeran Diponegoro. Siapa sebenarnya Pangeran Diponegoro itu? Dalam penjelasan Bu Guru itu diambillah kesimpulan kalau Pangeran Diponegoro suatu kecil bernama Raden Mas Ontowiryo. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785. Beliau merupakan anak Sultan Hamengkubuwono yang ketiga dari seorang selir. Jadi Diponegoro bukan terlahir dari permaisuri. Walaupun demikian, Diponegoro orangnya alim dan taat beragama. Karena sewaktu masih kecil ia diasuh oleh neneknya, yaitu Nyai Ageng Tegalrejo. Dengan ibadah yang kuat membuat Diponegoro menjadi orang yang religius. Sangat berbeda dengan putra mahkota yang terlahir dari permaisuri yang bernama Raden Mas Jarot. Kehidupan agamanya pun kurang baik, bahkan gampang dipengaruhi oleh Belanda. Perang Diponegoro yang terjadi tahun 1825 hingga tahun 1830 telah merepotkan Belanda dan banyak mengalami kerugian di pihak Belanda. Bahkan bangsa Belanda menjanjikan kepada rakyat Jogja, siapa yang sanggup menangkap Diponegoro hidup atau mati akan diberi hadiah uang yang sangat besar. Tetapi untunglah rakyat banyak yang setia kepada Diponegoro. Karena tidak berhasil menangkap Pangeran Diponegoro, akhirnya Belanda membuat perjanjian yang sangat licik, yaitu mengadakan perundingan yang diadakan di Magelang pada tanggal 28 Maret tahun 1830. Mulanya Diponegoro merasa ragu untuk datang ke tempat perundingan itu. Tetapi karena suasana sudah terdesak dan banyaknya kesulitan yang dihadapinya, akhirnya beliau pun bersedia diajak berunding. Tiba di tempat perundingan, beliau langsung ditangkap lalu dibuang ke Batavia. Selanjutnya
Diponegoro dibuang atau diasingkan ke ujung pandang atau di Makassar. Di kota Makassarlah beliau menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Ternyata perundingan Belanda itu hanya tipu muslihat saja. Setelah Bu Guru menjelaskan panjang lebar tentang riwayat hidup Pangeran Diponegoro, siswa yang pintar pun langsung cepat mengetahui. Sedangkan siswa yang lambat sepertinya kurang jelas tentang penjelasan Bu Guru itu. Padahal apa yang telah dijelaskan oleh Bu Guru itu semuanya sudah jelas. Jadi bukan hanya pelajaran di sekolah saja dijelaskan, segala sesuatunya juga harus dijelaskan. Kalau belum jelas, harus diperjelas lagi kepada orang yang belum jelas. Karena orang yang belum jelas tidak mampu menjelaskan apa yang telah dijelaskan. Oleh karena itu, dia butuh penjelasan agar semuanya lebih jelas, agar dia bisa menjelaskan penjelasan itu. Dengan demikian, dia mampu menjelaskan tentang penjelasan itu yang telah dijelaskan oleh orang yang telah menjelaskan tentang apa yang dijelaskan oleh orang yang telah jelas menjelaskannya. Begitu juga dengan pelajaran sejarah, harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada murid yang butuh penjelasan dari Bu Guru itu yang pandai menjelaskan pelajaran sejarah itu.